Nah, ini itu dari Bapak di Gresik juga. Wah, ternyata Gresiknya ada 2 hari ini. Pertanyaannya tentang perdagangan ya. Jadi pertanyaan tentang perdagangan. Kemudian dia itu ternyata supplier lantai kayu solid dan instalasi ya. Kemudian ini ternyata ada yang komen. Oke, bagaimana menentukan harga jual alat listrik yang di pasaran? Ini harga listrik ya, kalau di end user itu biasanya kita marginnya itu sekitar 30-50% ya. Tapi kalau B2B itu rata-rata di angka 15-20%, Pak Yudi ya. Gitu. Kemudian kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai usaha di bidang supplier lantai kayu solid beserta jasa instalasi, bisa dibilang kontraktor lantai kayu lah. Sedikit menjelaskan kondisi usaha yang saya jalankan saat ini dimulai dari proses produksi lantai kayu. Perlu diketahui saya tidak mempunyai dan tidak juga mempunyai stok kayu. Saya hanya akan membeli bahan baku kayu jika saya ada tender. Lalu saya akan mengirimkan ke jasa fabrikasi untuk produksi dan mulai proses memotong oven sampai, jadi dia nggak nyetok, hanya kalau ada PO dia eksekusi. Kuningnya di sini adalah dari bagian proses marketing, pengawasan produksi dan maintenance ke klien, semua saya lakukan seorang diri. Bahkan saya tidak ada kantor, saya menggunakan kantor kontrakan saya sebagai home office. Saya tahu ini adalah kondisi yang salah. Sebagai seorang pengusaha saya harus membangun sebuah tim. Oh ya, mengenai omset bulanan tidak ada angka pasti ya, karena sebagai kontraktor omset kita by project. Dalam situasi seperti ini langkah awal apa yang harus saya ambil? Saya tidak punya basic manajemen di keuangan walaupun manajemen leadership. Basic saya adalah seorang marketing. Terima kasih. Oke, Bapak di Gresik, ini pertanyaannya lengkap banget. Jadi kalau saya melihat pertanyaan selengkap ini, saya pilih ya karena saya bisa menggambarkan dan bisa bisa menganalisa jawaban yang dibutuhkan seperti apa gitu ya. Untuk Bapak yang di Gresik ini mudah-mudahan ada di sini ya, mudah-mudahan ada di sini. Jadi tidak ada usaha yang salah ya teman-teman, tetap yang salah ownernya kalau kita nggak bisa maksimal ya. Kalau saya simpulkan dari pertanyaan ini, itu ternyata cash flow-nya itu project base, tidak terbiasa stabil di bulanan. Dan walaupun di sini itu teman-teman, saya melihat omset yang disampaikan ada di posisi small, tapi kalau dilihat dari pertanyaannya ini masih di posisi mikro teman-teman ya. Jadi di posisi mikro, dan ini harus diturunkan lagi ya level pertanyaannya. Jadi di sini ownernya masih dijalankan sendiri ya, marketingnya, KIC-nya, kemudian pengawas produksi juga masih diatasi sendiri, administrasi, maintenance klien juga masih didatangi sendiri ya. Jadi one man show ya, begitu, one man show. Nah, kemudian secara pola atau struktur dan pertanyaan ini masih kuat banget di level mikro ya teman-teman. Karena kalau di posisi small itu kalau saya lihat biasanya sudah punya tim inti. Kemudian kalau di posisi small itu owner tidak lagi eksekusi semua hal ya, dan kalau di posisi small itu biasanya cash flow-nya relatif lebih stabil teman-teman ya. Nah, kalau dia dari model bisnis dari Bapak di Gresik ini itu masih sangat potensial sebenarnya. Kenapa? Karena model kayu ini itu masih kalau boleh dibilang itu high value project ya. Kemudian ini termasuk juga B2B ya. B2B itu marketnya luas sekali sebenarnya. Kemudian bisa dibilang karena ini ada hubungan sama jasa juga sebenarnya, jadi melihatnya marginnya agak besar ya.
Jadi tidak terlalu perang harga seperti yang kita ketahui di level UMKM yang lain ya. Jadi kita atau Bapak di Gresik ini hanya punya masalah di struktur dan sistemnya saja gitu ya. Nah, kemudian kalau melihat masalah inti dari usahanya Bapak ini itu adalah ketergantungan pada owner ya, kemudian tidak ada sistem keuangan, tidak ada tim inti, dan tidak ada kontrol produksi yang terstandar ya. Jadi kalau ini dibiarkan terus nanti akan menjadi mentok di kapasitasnya jenengan Bapak ya. Kalau sudah mentok di kapasitasnya jenengan, itu bisa jadi omsetnya juga nggak bisa, agak susah kalau naik, karena kapasitas orang itu kan ada maksimalnya ya. Jadi harusnya harus dibantu sama tim yang lain begitu agar bisa omsetnya bisa naik ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya di sini, karena tadi membahas tentang keuangan ya, PR-nya adalah rapikan keuangan dulu Bapak ya. Sebelum membangun tim kita harus memastikan PR-nya adalah di keuangan itu rapi ya. Jadi sudah terpisah antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Kenapa tujuannya seperti itu? Karena kita akan bisa paham setiap proyek itu HPP-nya berapa, marginnya berapa, kemudian biaya operasionalnya berapa, dan net profitnya berapa. Kita harus paham dulu di situ. Nah, kalau kita sudah paham tentang yang namanya net profit, kita akan leluasa nih untuk berpikir kira-kira saya butuh pegawai berapa. Dan dari situ, kalau dari situ kita nggak bisa melihat dengan jelas, kita juga ketika hire pegawai juga akan bingung. Takutnya malah profit kita di bawah gajinya pegawai yang akan masuk begitu ya. Jadi takutnya seperti itu malah kita jadi minus ya begitu ya. Jadi selain itu juga kita akan tahu proyek mana yang untungnya besar dan proyek mana yang untungnya kecil dan hanya bikin capek ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak harus menentukan positioningnya di mana ya. Jenengan ini memang kayu ya, tapi harus dikenal seperti apa ya. Kadang ada orang itu yang positioningnya adalah sama-sama kayu ya. Dia dikenal sebagai pengrajin kayu ukir Jepara misalkan. Kemudian ada juga yang dikenal sebagai pengusaha furniture interior hotel misalkan seperti itu. Nah, itu harus ditentukan positioningnya jenengan. Ya, sekali lagi positioning itu penting, walaupun di level ultra positioning itu juga harus disampaikan teman-teman, harus bisa diutarakan ke calon pembelinya kita ya. Seperti yang tadi toko listrik itu positioningnya adalah sebagai supplier, kontraktor, dan instalator perumahan, itu sudah jelas. Kalau listrik Asia positioningnya sudah berbeda, positioningnya kita itu adalah sebagai supplier toko listrik begitu ya, itu positioning ya. Nah, bisa jadi kalau di usaha kayu yang di Bapak Gresik ini bisa jadi kita ambil positioning apa ya, misalkan menjadi supplier ya atau spesialis premium, kayu premium bisa aja ya. Kemudian apakah kita melayani custom project ya, kemudian atau kita melayani kontraktor kelas menengah, atau kita itu fokus ke yang tadi saya sampaikan adalah supplier furniture untuk hotel dan villa mewah. Itu juga bisa, karena saya ada teman yang omsetnya luar biasa, ngirimnya sudah banyak kontainer ke luar negeri, itu fokusnya dia di suplai untuk rumah mewah, villa dan hotel yang membutuhkan furniture. Jadi dia itu jelas, dia saya lihat tidak melayani orang rumahan ya, tapi dia jelas positioningnya adalah di situ. Kenapa positioning ini penting? Karena teman-teman hotel yang sudah menggunakan proyeknya dia, pasti kan kita sebagai milik usaha pasti mengkontenkan itu. Nah, ketika kita mengkontenkan itu, pasti ada beberapa hotel yang akan tahu, oh ternyata dia ini positioningnya di situ. Nah, nanti kalau saya butuh furniture untuk hotel saya akan hubungin dia gitu. Nah, itu fungsinya positioning. Positioning itu memang tidak membuat kita langsung omset teman-teman ya, tapi positioning itu membuat kita diingat, nanti kalau kita butuh saya hubungin dia gitu ya. Jadi kalau positioningnya jelas itu marketing kita bisa lebih terarah teman-teman ya. Kemudian lanjut
ada yang namanya bangun satu tim inti dulu ya. Tapi ini PR setelah profitnya jelas ya Pak ya. Kalau profitnya jelas, Bapak boleh membentuk satu tim ya, atau hire ya. Satu aja dulu ya. Bisa jadi ini menjadi admin project atau keuangan dasar ya. Jadi kalau kita punya pegawai baru, saran saya menyerahkan pekerjaan yang clerical, pekerjaan yang harian, pekerjaan yang berulang, kasih ke dia Bapak ya. Kalau pekerjaan yang tidak berulang, banyak mikirnya, sementara kita backup dulu enggak apa-apa ya. Karena waktu Bapak ini sekarang habis di operasional yang kecil ya, operasional yang bisa jadi berulang ya. Begitu. Dan cara Bapak marketing Bapak itu sebenarnya menjadi aset utama ya, karena bisa jadi jago ngerayu, jago closing ya. Begitu. Jadi jangan sampai keahlian Bapak di marketing ini menjadi tenggelam karena disibukkan sama hal-hal yang tadi itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah membuat SOP ya, membuat SOP project Bapak ya, dan harus punya flow-nya. Misalkan nih, karena SOP itu kan selain ada standarnya juga harus ada flow-nya Bapak ya. Misalkan nih, kalau kita sudah ada project kemudian closing, itu bisa dilanjutkan ke admin. Dia harus ngasih DP misalkan, kemudian kita adminnya ya, order bahan, kemudian kirim ke fabrikasi yang tadi jenengan sampaikan ya. Bisa jadi juga memikirkan QC-nya ya, kemudian setelah jadi ada proses instalasi, kemudian ada proses pelunasan, kemudian ada proses maintenance ya. Flow yang seperti itu ada beberapa hal yang bisa disampaikan ke tim jenengan, tim pertama tadi itu ya. Jadi bikin flow-nya di setiap kegiatan ya, bikin checklist sederhana supaya nanti kalau Bapak sudah pasti ada uang, profitnya jelas berapa, menghajar orang yang datang itu tahu pekerjaannya apa gitu ya. Nah, kemudian ada juga PR yang dilakukan itu membangun supplier partnership lebih kuat ya teman-teman. Ya, karena Bapak ini itu tidak pegang stok ya. Ini juga challenging juga ya. Maka kekuatannya ada di relasi. Jangan sampai nanti kita butuh apa-apa, supplier kita itu tidak baik, tidak punya stok dan lain-lain ya. Jadi bikin perjanjian ya tentang yang namanya prioritas ya. Kalau kita ingin memproduksi, bagaimana supplier itu memprioritaskan kita ya. Kemudian ada yang namanya skema harga tetap ya. Karena kalau kita nggak punya stok, kemudian harganya naik turun, kita juga akan bingung untuk menghargai project kita ke klien begitu ya. Jadi harus punya harga tetap di situ. Kemudian harus punya timeline yang jelas di situ ya Bapak ya, supaya apa? Supaya resiko project itu tidak membengkak ya, waktunya molor panjang, klien jadi kecewa dan lain-lain ya. Jadi itu ya PR-nya buat Bapak yang di Gresik ya. Ada beberapa hal 5 yang tadi saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Bapak dimudahkan untuk eksekusi semuanya, keuangannya rapi, kemudian ada terbentuk positioning yang bagus, Bapak pilih positioning yang apa dan segera diviralkan di medsosnya tentang positioning itu. Kemudian harus punya satu admin tetap di situ ya, kemudian harus punya SOP yang jelas ya, dan harus punya supplier ya, supplier agar bisa project itu bisa stabil sampai 5 atau 10 project ke depan ya Bapak begitu ya. Nah, kalau ini sudah tercapai, ini akan mudah jenengan ini naik kelas ke posisi yang small dan lebih stabil ya gitu.